kan pasir yang diselut lah di tengah, dia langsung ditimbun ke atas. Iya. Ya, jadi makanya kan nanti kedalamannya kan kita pun tidak bisa pastikan dia kedalaman itu berapa meter. Ya kan, cuma kita hanya dengar itu cerita-cerita dari kawan kemarin, mungkin kedalaman itu lebih kurang 30 meter. Nah, jadi sebenarnya yang berapa meter kita pun tidak tahu juga, ya kan. Nah, tapi kalau memangnya sampai 30 meter, apakahnya rumahnya tidak luntur nanti seandainya. Bukan lokasinya bukan kecil kok yang di kedalaman. Dari sini sampai ke Pulau Merak juga. Tembelas bang ya, Tembelas, Pulau Merak. Kalau Tembelas kita nggak tahu lah, kalau Tembelas kan udah jalannya udah jauh. Udah sampai lebih kurang sampai 10 mil lah. Cuman kan kita di ini kan udah termasuk depan-depan rumah kita nih. Nah, kan tak jauh lah di rumah. Jadi ini dengan ini apa setelah aktivitas ini berjalan ada lagi nggak dampak ya bang kalau kapal perusahaan ini sudah berjalan? Ya itulah makanya kita bilang tengoklah kita cari solusi, tengok mana kalau artifisial nanti mungkin udah jalan mungkin masalah lebu, masalah kegangguan waktu-waktu malam istirahat, karena kalau perusahaan dia kan non-stop 24 jam, setahu kita kan dia non-stop 24 jam dan pasti ada kegangguan masalah itu kesehatan, lebunya nanti kan bisa terbang juga ke sini. Nah, jadi nanti tengok macam mana bisa ada solusi yang lebih bagus lah, karena kita udah mendukung dan pemerintah kalau bisa jangan tinggal diam juga. Jadi kita kan sama-sama bisa bekerja sama dengan baik. Itu kalau dicontohkan dengan perusahaan lain beda bang dengan perusahaan sekarang, kompensasinya yang diberikan seperti Saipam dulu. Kalau Saipam dulu sayangnya kalau Saipam kita bukan sebagai masyarakat situ, cuma kita hanya dengan cerita. Kalau Saipam masalah ganti rugi untuk nelayan aja mewah, dari sampan-sampan untuk layong dibantu pong-pong kecil. Untuk itu supaya mereka itu pesisir tidak bisa cari makan, tapi dia bisa belayar ke tengah agak jauh. Kan itu kan udah secara sama-sama yang baik, yang bagus. Dan itu di Saipam dengan setiap bulan pun ada ganti rugi juga untuk uang debu, segala macam kan ada juga. Kita itu cuma dengar aja, karena kita bukan warga lega Bangke, kita nggak tahu. Yang setahunya kan warga yang di Bangke. Cuma kita kan pernah tanya itu kawan-kawan situ kan ada juga, kawan itu kan pernah cerita juga gitu. Itu kalau warga situ sangat jauh bang. Ini sudah jelas dekat bang ya. Nah, sudah jelas dekat ya PT Gears Marine ya. Tapi dengan tidak sesuai dengan perusahaan-perusahaan lain ya bang ya. Ya. Kalau ya berharapnya abang ya adalah untuk etika baiknya bang ya ke depannya ya. Nama abang siapa bang? Nama abang siapa? Apau. Oke bang. Jadi umumnya ada sertifikat nih bang ya semuanya. Orang sini jangan ditanya semua. Orang semua ada sertifikat sini semua. Ini kejadiannya bang udah berapa lama bang? Ini aja sesuai. Baru berapa hari ini di operasi kemarin, minggu-minggu ini lah. Ya mulai dekat dari pesisir betul nih. pesisir itu sekira ada. Itu pasti longsor tuh. Dia kan dalam. Itu ada aku datang ada awe ya tuh. Dia ada lekam dia jahat. Pokoknya dia ke jalan jambat jadi. Jadi udah pesisir ini bang mulai dekat. Udah ada berapa lama tuh bang beroperasi? Ada tuh, sering ngolah hasil seminggu ada tuh Pak Weh. Seminggu ada kemarin sini. Di depan ini. Lebih seminggu kan yang operasi depan ini betul. Lebih lah. Ini udah dalam nih, ini dalam betul nih. Dalam ya. Jadi apa minta masyarakat kepada pemerintah daerah atau kepada pihak perusahaan bang? Ya sebenarnya kita harus ada santunan itu. Otomatis kan kita rumah tetap longsor gitu kan, yang di atas tuh kan. Dia kan bisa ngecek rumah pesisir itu kan. Kita pajak PBB kan kita bayar, bukan kita tak bayar kan. Ya. Nah, Pak Sam dulu kemarin kan ada ngasih tahu juga himbauan dengan dari kemarin kan, Pak Sam gitu kan. Kompromi lah untuk masyarakat pesisir ini kata dia kan, untuk apa tuh? Kata dia, itu dia bakal ngeruk, dia punya izin bakal keluar kan, betul-betul dia betul kan, betul kata Pak Sam. Ada himbauan dari Pak Sam kemarin. Ini sebenarnya pengerukan ini memang lokasinya di sini atau tidak bang? Tidak, dia kok tak salah saya, dia punya izin di Sungai Raya. Betul. Izin di Sungai Raya, bukan di sini, boleh dicek tuh.
Kami kan pernah berdebat di Dewan dulu. Aku di Dinas Kota Salah 2 kali, di Kapolsek sekali, di DPR berapa kali aku ikut rapat. Itu komisi C ya berarti ya? Hah? Komisi C ya dewannya? Nah, Hmm. akhirnya kami terputus di tangan Pak Jamaluddin. Jamaluddin. Antara perusahaan dengan Jamaluddin. Nah, jadi wah sebenarnya dampak harusnya di Sungai Raya ya, bukan di Sungai bukan Pasir di sini. ya. Nah, Bukan sini, bukan sini. jadi setelah yang ini waktu itu pihak-pihak kelurahan, RT, RW, masyarakat pesisir pernah diundang nggak? Undang macam mana? Ya dalam rapat. Tak ada diundang di sini kalau gitu kan. Berarti Kalau masyarakat perusahaan sini ini tidak diikut sertakan lah ya. tidak. Berarti hanya yang Sungai Raya aja yang ikut serta ya. Kemarin ke masalah ini kan berdebat sampai ke DPR kan itu kan tak terlibat. Macam lurah tidak dilapor kemarin tu kan. Dia alih-alih langsung aja itu aja operasi aja kan. Nah, mereka tertahan kemarin tu kan. Berarti dampak yang besarnya memang di Sungai Raya, di Sungai Sungai Pasir. Nah, wilayahnya ya. Nah, sedangkan Pak Lurah kan ada nanya juga waktu Mosek kan nelpon di Lurah turun kemarin kan. Pak izin mau Pak Lurah kan nak ngecek di mana izin yang di itu kan. Yang operasi dia kan ternyata di sini operasi dia yang kuat. Itu. Maka itu kami lepas tangan. Gara-gara itulah. Janji kan pengerokan di Sungai Raya, ngapa di sini? Itu jadi lepas tangan tak berani dia kan. Jadi yang dampak besarnya di sini, tapi untuk apanya kecil, dampak besarnya yang di sana, tapi penghasilannya besar ya. Iya betul. Tengok di sana mana ada keruk di Sungai Raya itu kan? Ngapa di Sungai Pasir ini pula dia yang diolah dia. Berarti tidak pernah ada diundang ya. Tak ada. Ya. Masuk ET-nya tempat pun tak ada diundang dia. Jadi apa pingin yang kedepannya lagi, Pak Dam? Dari Dari perusahaan harus ada perhatian dengan kita kan kalau dapat yang macam mana kan. Kalau tidak uruslah pesangon untuk apa tu kan masyarakat ini kan. Jangan dibiarkan gitu, otomatis tu tanah bakal turun semua tu nanti tu. ya, Kalau yang sini kumbang-kumbang aku tak heran, dia kan orang ni kan cuma nyewa aja Nyewa. kan. Bukan dia punya lokasi kan. Kalau kita betul-betul kita bersertifikat, boleh cek semua. Rumah kita. berarti dampaknya kalau penyedotan pasir ini dampaknya ke rumah-rumah warga Tengok pesisir. rumah Lehon tu. Berapa jauh turun? 1 meter. Turun nih, Dia punya batu. Yang aku cor kemarin kan segini sekarang turun. mau 1 meter ya. Boleh cek itu, tongkat rumah dia tu. Kalau kau mengak dia tengok, bisa dicek. Nanti kita bisa foto. dia foto langsung. Nanti kita foto. Ya. Buat aku mengak. Itu sudah berapa lama penurunannya itu? Yang itu. Dia kan dari kemarin dia operasi dia ni kan, cuma dia kemarin op dulu kan. Sekarang dah parah betul dah ni. Berarti dari tahun 2017 tuh ya, berarti sudah Dia dah berapa tahun? Dia kan 3 tahun ya. Jadi masyarakat pesisir keluhannya itulah ya. kau dapat carilah bantuan untuk pesangon ke apa gitu kan untuk masyarakat gini kan. Otomatis itu kalau kita tak dia longsor, otomatis kita tetap merehab rumah lagi kan. Ya. Otomatis rumah aku kan batu di laut. Oh, di laut ya. Bisa dicek. Bakar retak. Bakar tak tuh, bakar patah. Jadi ini Kalau kita nak kita bisa tengok situ foto langsung rumah tak longsor nanti. jadi ini masih pengerjaan. Setelah nanti perusahaan ini jalan, apalagi yang dapat keluhan-keluhan masyarakat nanti. Seperti duit debu tu penting. Ya. Contoh pangka aja adik dapat bulan jalan terus. Setiap kakak. Kita tiap kakak adik kan di pangka 2 orang atau. Ya. Berarti ya masyarakat mendukung lah ya sebenarnya ya. Ya, kalau macam ini tak ada tanggapan dari pemerintah tempat kita tak ada lah kan. Kalau kita tak ke depan maka itu Mosek kemarin langsung lurah disuruh turun langsung. Turun langsung lurah. Itu lurah nak ngecek izinnya di mana kan. Itu Bukan dia kan. lurah Lurah baru. yang baru. Nah, baru ini dia kan tak tahu ini kan waktu lurah lama dulu Nah. kan. Jadi lurah baru ini pernah turun belum? Turun. Baru berapa hari kemarin? Hasilnya apa, Pak? Nantilah dia gitu nengok dulu ngecek dulu kan. Berarti yang taunya sebenarnya titik koordinat pengerukan ini sebenarnya bukan di Sungai Pasir ya, Bukan di Sungai Raya. Sungai Raya. Yang di Tembelas dengan Pulau Merak
itu? Itu kalau nelayan memang ada. Tuh, itu kan tambang rakyat tuh kan. Tambang rakyat ini kan resmi diundang dari pemerintah pun ada gitu kan. Ada lapor pajak yang dibayar. Ya dulu kan. Masyarakat nelayan memang kalau dulu lain. Nah, kalau yang ini kan dulu kan dengarnya kan di Tembelas sama di Pulau Merak kan ada beberapa elong yang diganti itu. Nah, di Baran. Baran kan di demon masyarakat kemarin waktu pasir sana sudut pindah sini kemarin kan, makanya tuh dia Itu alasannya kenapa tuh? ya tetap orang longsor. Oh, longsor itu ya. Intinya masyarakat tidak mau rumahnya longsor ya. Tetap longsor. Jadi untuk kemajuan-kemajuan dari pemerintah dan perusahaan apa masyarakat pesisir pinginnya, Bang? Pinginnya masyarakat pesisir untuk kemajuan-kemajuan perusahaan dan daerah, walaupun ada ini aktivitas berjalan gitu. Kita kalau masalah ini kita kan tak jadi hambatan kan, perusahaan berjalan kan. Tapi perhatikanlah masyarakat pesisir ini, keduanya kena pendalaman alur ini kan. Otomatis tanah di atas tetap turun terlalu tepi. Kalau dia di situ mungkin kita tak jadi hambatan juga gitu kan. Berarti itulah ya pinginnya Pak ya. Ya tidak ada yang lain lagi ya. Tak ada lah. Ya. Berarti tetap mendukung ya, tetap. Perusahaan tetap kita dukung kan, tapi diperhatikan lah kan untuk masyarakat itu kan. Oke Bang. Sinetnya adalah ganti rugi untuk perbaiki itu rumah rehab kita kan tetap longsor harus timbun balik itu. Si rumah di laut bukan di darat. Pas ke gigi air betul. Kalau dia tetap ini jam belum lagi itu. Kau tunggu setahun lagi nanti. Iya, turun. Tetap turun, nak gelombang di bawah turun karena ditarik dia kan. Tariknya. Sedangkan Pak Lurah kan ada nanya juga waktu Mosek kan nelpon di Lurah turun kemarin kan. Pak izin mau Pak Lurah kan nak ngecek di mana izin yang di itu kan. Dia operasi dia kan ternyata di sini operasi dia yang kuat. Itu. Mak itu ye kemel lepas tangan. Gara-gara itulah. Janji kan pengerokan di Sungai Raya, ngapa di sini? Itu ye jadi lepas tangan tak berani dia kan. Jadi yang dampak besarnya di sini, tapi untuk apanya kecil, dampak besarnya yang di sana, tapi penghasilannya besar ya? Iya betul. Tengok di sana mana ada keruk di Sungai Raya itu kan? Ngapa di Sungai Pasir ini pula yang diolah dia? Berarti tidak pernah ada diundang ya? Tak ada. Iya. Masuk ET-nya tempat pun tak ada diundang dia. Jadi apa pingin yang kedepannya lagi, Pak Adam? Dari perusahaan harus ada perhatian dengan kita kan kalau dapat ya macam mana kan. Kalau tidak uruslah pesangon untuk apa itu kan masyarakat ini kan. Jangan dibiarkan gitu, otomatis itu tanah bakal turun semua tuh nanti tuh. Iya. Kalau yang sini kumbang-kumbang aku tak heran, dia kan orang ini kan cuma nyewa aja kan? Bukan dia punya lokasi kan. Kalau kita betul-betul kita bersertifikat, boleh cek semua rumah kita. Berarti dampaknya kalau penyedotan pasir ini dampaknya ke rumah-rumah warga pesisir. Tengok rumah Lehon tuh, berapa jauh turun, 1 meter Turun nih. dia punya batu. Yang aku cor kemarin kan segini sekarang turun. Mau 1 meter ya? Boleh dicek itu, tongkat rumah dia itu. Kalau kau mengak dia tengok, bisa dicek. Nanti kita bisa foto. dia foto langsung. Nanti kita foto. Coba aku mengak. Itu sudah berapa lama penurunannya itu? Yang itu. Dia kan dari kemarin dia operasi dia nih kan, cuma dia kemarin op dulu kan. Sekarang udah parah betul lah nih. Berarti dari tahun 2017 tuh ya, berarti sudah 3 tahun ya. Jadi masyarakat pesisir keluhannya itulah ya. Dapat carilah bantuan untuk pesangon juga apa gitu kan untuk masyarakat gini kan. Otomatis itu kalau kita tak dia longsor, otomatis kita tetap merehab rumah lagi kan. Iya. Otomatis rumah aku kan batu di laut. Oh, di laut ya. Bisa dicek. Bakar retak. Bakar tak tuh, bakar patah. Jadi ini kalau kita nak, kita bisa tengok situ foto langsung rumah tak longsor nanti. Jadi ini masih pengerjaan. Setelah nanti lah yang masalah ini dulu bentar.
nanti saya kirim sama Kero. Jadi ini tahun yang ini 2017 sempat dihentikan. Ya. Nah, setelah ini tahun 2020 ini 2019 izin izin baru baru sekitar 9 hektar atau 50. Pokoknya lebih izin kurang pusat, izin pusat lebih kurang 49 lebih gitu ya. Lah, lebih di atas. Nah, lebih setelah itu ada komplain masyarakat yang yang penimbunan lama ya. Ya, Di tahun 2017 17 itu dikeluarkan izin provinsi ya. pokoknya tahun 2017 itu izin provinsi karena luasannya itu 20 hektar. 20 hektar izin Dan provinsi. itu sudah masuk di RZ ini yang ini. Masuk apa? RZBP 3K. BP 3K. Iya. Nah, Kalau yang pusat ini apa sudah masuk di RZ ini juga kita belum tahu. yang pusat ya RZ 3K ya. Nah, berarti pihak provinsi tidak mengetahui bahwasanya bagaimana bisa ditimbun dengan yang lama ini ya Pak ya. Lama ya. Karena sepengetahuan kita kan mengerjakan yang baru, yang launching kemarin itu, Nah, ya kan? Sesuai dengan launching itu, Launching. launching tanggal 14 Desember itu. Gitu. jadi Harusnya dia selesaikan dulu yang baru itu. titik koordinat yang di sini tidak Pun tahu sudah berdampingan kan? berdampingan. Yang Yang lama sama yang baru sebenarnya titik koordinat itu sebenarnya di Sungai Raya ya. sungai, ya, Sungai pokoknya dari iya, samping ini ke Sungai Raya. Nah, gitu. Saya minta itu aja sih Ki, kan karena malam saya dari Jakarta ditelepon untuk ini. Saya disuruh wawancara dulu ke masyarakat. Ya, tanya-tanya aja di sini kan. Nanti barusan. Berapa nomornya si Zul? Siapa si Kairul. Hairul? Hairul itu nanya Sebenarnya titik koordinat itu sebenarnya di Sungai Raya ya. sungai, ya, Sungai pokoknya dari iya, samping ini ke Sungai Raya. Nah, gitu. Saya minta itu aja sih Ki, kan karena malam saya dari Jakarta ditelepon untuk ini. Saya disuruh wawancara dulu ke masyarakat. Ya, tanya-tanya aja di sini kan. Nanti barusan. Berapa nomornya si Zul? Siapa si Kairul. Hairul? Hairul itu nanya